Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Falanuriadi, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penanaman stek pada tanaman singkong. Singkong adalah tanaman rakyat yang telah dikenal di seluruh pelosok Indonesia. Singkong merupakan jenis ubi yang banyak dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat. Sedangkan stek adalah salah satu teknik penanaman dengan perbanyakan vegetatif dengan cara menanam bagian tertentu yang mampu membentuk akar dengan cepat, biasanya pada bagian batang ataupun tunas. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan. Yang pertama, apa saja kelebihan dari stek tersebut? Yang kedua, hal apa yang mempengaruhi keberhasilan dari stek tersebut? Lalu tujuannya, yang pertama, untuk mempelajari secara langsung perkembangannya tanaman. Yang kedua, mempelajari cara penyetekan. Dan yang ketiga, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya pada stek tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Alat yang digunakan untuk menanam singkong yaitu yang pertama cangkul, ember, lalu pisau. Kemudian ada bahan yang kami gunakan untuk menanam singkong, yaitu ada yang pertama batang singkong yang paling utama, obat, dan air. Batang singkong yang kami gunakan adalah batang singkong tua yang panjangnya itu kurang lebih 20 hingga 25 cm. Lalu obat yang kami gunakan diperuntuk untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman tersebut dan menghambat penyakit pada tanaman tersebut. Cara pelaksanaannya, yang pertama menyiapkan bahan media tanam dan alat yang diperlukan saja yang tadi saya ucapkan seperti cangkul dan lain-lain. Yang kedua, cangkulah tanah supaya akar Manihot esculenta atau singkong dapat berkembang dengan mudah dan mempercepat pertumbuhannya. Yang ketiga, menyiapkan batang Manihot esculenta yang ujungnya telah dikupas dan telah diolesi obat. Yang keempat, tancapkan batang Manihot esculenta pada tanah tersebut. Lalu tutup dengan tanah, jangan tertutup semua. Selepas itu siram tanaman tersebut dengan air. Nama saya Niki Farsu Barok, absen 25 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian tanaman stek. Hasil kajian tanaman stek kualitasnya adalah sama persis dengan tanaman induknya. Proses stek ini tak terkendala oleh persoalan musim ataupun waktu sehingga bisa dilakukan kapan saja. Pertumbuhan stek seperti terbentuknya akar pada stek merupakan indikasi keberhasilan dari stek. Adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan antara lain 1. Faktor lingkungan eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor internal antara lain A. Umur bahan stek, B. Jenis tanaman, C. Adanya tunas dan daun stek, D. Persiapan bahan makanan. Kelebihan dan kekurangan dari teknik stek. Kelebihannya adalah 1. Tak terkendala musim ataupun waktu. 2. Individu baru mempunyai umur yang sama dengan individunya sehingga cepat berbuah. 3. Individu baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. 3. Bisa memperbanyak secara kontinu atau berkelanjutan. Kekurangannya antara lain, yang pertama lebih rumit dibandingkan dengan biji, yang kedua harus memiliki pohon induk yang lebih mahal dibandingkan biji, dan yang ketiga perakaran yang lebih lemah dibandingkan biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Adnin dari kelas 12 MIPA 6, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari percobaan atau praktikum ini. Kesimpulannya yaitu, dalam percobaan perbanyakan tanaman dengan stek batang singkong,
perlu diperhatikan dua faktor, yaitu faktor internalnya dan eksternalnya. Kenapa? Karena supaya tanaman singkong yang di stek tersebut memiliki pertumbuhan baik dari kualitas maupun kuantitas akar, tunas, dan daun. Dalam perbanyakan secara stek, ada beberapa macam cara penyetekan. Yang pertama, stek batang. Stek batang dengan bahan awal perbanyakan berupa batang tanaman. Yang kedua, ada stek daun dengan bahan awal perbanyakan yang dapat digunakan pada stek daun berupa lembaran daun atau lembaran daun petiol. Bahan awal pada stek daun tidak akan menjadi bagian dari tanaman baru. Dan yang ketiga yaitu stek umbi. Pada stek umbi, bahan awal untuk perbanyakan berupa umbi, yaitu bisa dipilih umbi batang, umbi akar, umbi sisik, dan umbi yang lain. Sebagai bahan perbanyakan umbi dapat digunakan utuh atau dipotong dengan syarat setiap potongan mengandung calon tunas. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami maupun dari saya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.